Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kembali kita bertemu dalam ruang pendewasaan iman tanggal 30 Mei 2021. Tema pendewasaan iman kali ini adalah Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Bapak Ibu, suatu ketika anak kami sakit panas dan demam yang cukup tinggi. Anak yang biasanya tidak bisa diam, kali ini betul-betul diam dan bahkan menggigil menahan panas yang cukup tinggi. Anak yang biasanya ceria, berceloteh, kali ini diam 1000 bahasa. Duh, siapa ayah yang tega? Sambil merangkul dalam pelukan saya, agar dia tahu bahwa ayahnya sangat mengasihinya dan bahkan mau menggantikan sakit yang dideritanya, dan saya mau bersedia untuk menggantikannya. Bapak Ibu, itulah yang terjadi ketika Tuhan mengutus anaknya datang ke dalam dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah. Karena kasih-Nya mau menjangkau semua orang yang mengalami dosa namun tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang tersebut. Dia mau mengutus anaknya sendiri yang tunggal dikaruniakan sebagai korban penghapusan dosa. Dan hanya melalui Roh Kudus yang membuat kita meresponi kemurahan-Nya. Dahulu kamu mati secara rohani karena kamu tidak taat pada perintah Allah dan kamu berdosa. Pada masa itu, hidup kamu mengikuti cara hidup yang jahat daripada orang-orang di dunia ini. Kamu mentaati penguasa roh-roh jahat di angkasa, yaitu roh yang sekarang menguasai orang yang tidak taat kepada Allah. Bapak Ibu, itulah yang dikatakan dalam kitab Efesus. Sebenarnya kita dahulu seperti mereka. Kita hidup mengikuti tabiat manusia dan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki tubuh dan pikiran kita. Seperti orang lain, kita pun dikenai kemurkaan Allah. Ini bisa dijumpai dalam kitab Efesus tadi. Sebagai anak-anak yang dimurkai, kita terpisah dari Tuhan di dalam neraka. Syukurlah bagian Alkitab ini menambah. Tetapi Allah sangat berbelas kasihan dan Dia sangat mengasihi kita. Sehingga sementara kita mati secara rohani karena pelanggaran-pelanggaran kita, Dia menghidupkan kita semula bersama-sama dengan Kristus. Kamu sudah diselamatkan oleh rahmat Allah. Demikian dikatakan dalam kitab Efesus 2 ayat 4-5. Kata binasa tidak sekedar mati secara jasmani, tetapi juga rohani. Maka lebih baik kita lahir 2 kali, yaitu lahir jasmani dan rohani, daripada lahir 1 kali tetapi kita mati 2 kali, yaitu mati di dunia ini dan mati dalam kekekalan. Lahir baru atau diistilahkan born again atau born from above dari bahasa aslinya gene anoten. Gene dimengerti sebagai generasi atau adanya DNA pewarisan sifat dan bawaan orang tua. Lalu lahir dari atas artinya ciptaan baru dengan maksud dan tujuan baru. Biasanya juga disebut dengan hidup baru. Dan ini bisa terjadi bila ada intervensi Roh Kudus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian dikatakan dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sebagai contoh, dulu yang lama adalah pemabuk, sekarang yang baru adalah pengasih. Dahulu pemukul pasangan dan anak, tetapi sekarang perangkul pasangan dan anak. Dahulu adalah pencuri, tetapi sekarang yang baru adalah pemberi kasih. Ini bisa terjadi bukan karena pelatihan sifat, bukan karena pelatihan karakter. Tidak bisa dikerjakan oleh manusia, kecuali oleh kasih dan karunia Allah. Bapak Ibu, ada ilustrasi, ada kakak beradik yang dikasih ayahnya dan tidak pernah pilih kasih ayahnya. Semua mendapatkan hak yang sama. Ternyata ada 2 respon. Yang sulung merasa memang sudah kewajiban orang tua memberi kasih, memberi pangan, memberi sandang. Si sulung tidak perlu berbuat apa-apa kecuali tinggal menikmati saja, punya uang, punya mobil, bahkan punya rumah. Anak yang bungsu berespon lain. Dia menerima hal yang sama, namun dia merasakan kasih sayang, relasi, dan keintiman. Itu yang penting dan mau
membalas kasih sayang itu dan menjaga hubungan relasi sebagai anak dan orang tua. Lalu kedua anak itu menikah dan membentuk keluarga sendiri. Yang sulung menikmati hidup dengan istrinya dan merasa tidak perlu memperhatikan orang tuanya. Beda dengan bungsu, sekalipun dia sudah menikah, tetap menjalin tali kasih dengan bertelepon setiap hari, atau berkunjung ke rumahnya, atau membawakan makanan atau buah tangan kesukaan orang tuanya. Bapak Ibu, dari ilustrasi tersebut, kira-kira seperti apakah kita, saya, dan ibu? Apakah seperti si sulung? Apakah seperti si bungsu? Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjadi contoh dan teladan membina relasi dengan Bapa di surga, yaitu dalam dua hal. Pertama disebutkan pada Lukas pasal 6 ayat 12. Dikatakan Yesus semalaman berdoa. Pernahkah kita sebagai anak berdoa seperti itu? Dan pada Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar Tuhan berdoa. Pertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah sebagai anak Allah kita berdoa seperti itu? Yang menunjukkan kerinduan, keintiman, dan bercakap-cakap dengan Bapa? Bahkan Tuhan Yesus mau mati bagi kita karena dosa. Dosalah yang memisahkan relasi kita dengan Bapa. Kalau terhadap orang tua saja kita berutang lahir dan kita diperhatikan sandang dan pangan, terlebih dengan Tuhan Yesus, kita berutang nyawa. Apa respon yang kita berikan kepada Allah Bapa kita? Kiranya Roh Kudus menuntun langkah hidup kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan disenangkan hatinya. Amin.